Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tasbih Arifki, nomor BP 1810812012, akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Dampak Mahasiswa Menggunakan Aplikasi Pinjaman Online, studi kasus mahasiswa Universitas Andalas. Selanjutnya yang terhormat dosen pembimbing saya, Dr. Anda Farina MSI, dan yang terhormat Bapak dan Ibu tim penguji. Selanjutnya saya akan masuk pada bab pertama, latar belakang, yaitu penelitian ini saya berangkat dari konsep fintech, financial technology. Menurut The National Digital Research Center atau NDRC, fintech atau financial technology merupakan suatu inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern yang dapat mendatangkan proses transaksi keuangan secara praktis dan aman. Selanjutnya, menurut Bank Indonesia atau BI, pada tahun 2017, fintech ialah fenomena perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan dalam menghasilkan produk dan layanan pada sistem serta memberikan dampak pada stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya, jenis-jenis fintech itu ada 5. Yang pertama itu crowdfunding, microfinancing, peer-to-peer lending service, selanjutnya market comparison, dan yang terakhir digital payment system. Crowdfunding itu adalah seperti penggalangan dana. Masyarakat dapat menggalang dana atau donasi untuk suatu inisiatif program sosial yang mereka pedulikan. Contohnya itu seperti kitabisa.com. Selanjutnya microfinancing. Itu adalah layanan yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan dan keuangan mereka sehari-hari. Masyarakat dari golongan ekonomi ini kebanyakan tidak memiliki akses ke institusi perbankan. Mereka kesulitan untuk memperoleh modal usaha guna mengembangkan usahanya. Contoh dari microfinancing ini adalah startup yang bergerak di dalam bidang ini adalah Amarta, yang menghubungkan pengusaha mikro di pedesaan dengan pemodal secara online. Selanjutnya itu peer-to-peer lending service. Ini perusahaan fintech yang membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan. Konsumen dapat meminjam uang dengan proses yang mudah dan cepat tanpa harus melalui proses yang berbelit-belit yang sering ditemui di bank pada umumnya. Contoh dari peer-to-peer lending service ini itu adalah seperti Kredit Pintar, Kredivo, Akulaku, Tunaiku, dan Ada Kami. Selanjutnya market comparison itu adalah dapat dengan fintech ini pengguna dapat membandingkan macam-macam produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan. Pengguna dapat mendapatkan beberapa pilihan investasi untuk kebutuhan di masa depan. Selanjutnya digital payment system. Ini penyedia layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa dan pasca bayar cicilan. Itu contohnya itu adalah seperti GoPay, ShopeePay, OVO. Di Indonesia sendiri itu layanan pinjam meminjam ini yang berbasis teknologi diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77 POJK 1 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman
dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaring internet. Itu berada dalam pasal 1 ayat 3. Selanjutnya alur atau cara melakukan pinjaman di aplikasi pinjaman online itu sangat mudah, seperti hanya membutuhkan identitas diri atau KTP, mengisi formulir yang telah disediakan aplikasi, lalu memilih berapa jumlah yang akan dipinjam. Selanjutnya masuk ke dalam perumusan masalah. Masalah dari penelitian ini itu ketertarikan mahasiswa untuk melakukan pinjaman online dengan cara mendapatkan dana yang mudah dan singkat. Tentu ini menarik bagi peneliti karena fenomena pinjol ini memiliki dampak yang dirasakan bagi mahasiswa itu sendiri. Terlebih juga mahasiswa umumnya belum berpenghasilan, lalu mereka mengajukan pinjol untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, perumusan masalah penelitian yang akan dipecahkan yaitu apa dampak mahasiswa Universitas Andalas menggunakan aplikasi pinjaman online. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama tujuan umum, yaitu untuk mendeskripsikan dampak dari penggunaan aplikasi pinjaman online terhadap mahasiswa Universitas Andalas. Selanjutnya, tujuan khususnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu mendeskripsikan alasan mahasiswa Universitas Andalas menggunakan aplikasi pinjaman online. Yang kedua, mendeskripsikan dampak dari penggunaan aplikasi pinjaman online terhadap mahasiswa Universitas Andalas. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini, yang pertama manfaat akademik, yaitu hasil penelitian ini untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan sosiologi di masa mendatang. Yang kedua, manfaat praktis. Tentu penulis berharap pembaca dapat mengetahui dampak apa yang ditimbulkan dari pinjaman online, terkhusus untuk mahasiswa. Selanjutnya itu merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S1 Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas. Lanjut, selanjutnya pada tinjauan pustaka. Pada penelitian ini saya menjelaskan atas 4 konsep. Yang pertama konsep fintech, financial technology. Selanjutnya yang kedua jenis-jenis dari fintech. Yang ketiga konsep pinjaman online. Yang keempat konsep mahasiswa. Itu yang pertama konsep fintech. Financial technology adalah yaitu penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran. Selanjutnya itu jenis-jenis dari fintech. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, fintech itu terbagi dari 5. Yang pertama itu crowdfunding, microfinancing, peer-to-peer lending service, market comparison, dan yang terakhir itu digital payment system. Selanjutnya konsep pinjaman online. Dalam peraturan OJK nomor 77 tahun 2016
Tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi, informasi dijelaskan layanan pinjam-meminjam uang ini adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan pemberi pinjaman mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Selanjutnya konsep mahasiswa. Mahasiswa ini dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahasiswa diartikan sebagai orang yang belajar di perguruan tinggi. Seorang mahasiswa dikategorikan pada usia 18 sampai 25 tahun. Tahap ini dapat digolongkan pada masa remaja akhir sampai masa dewasa awal dan dilihat dari segi perkembangan. Mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir, dan kerencanaan dalam bertindak, berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat. Itu merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri mahasiswa. Selanjutnya itu tinjauan sosiologi. Dalam penelitian ini saya menggunakan teori struktural fungsional dari Robert King-Burton, di mana teori struktural fungsional ini berfokus pada fungsi sosial daripada motif individual. Fungsi didefinisikan sebagai konsekuensi-konsekuensi yang dapat diamati yang menimbulkan adaptasi atau penyesuaian dari sistem tertentu. Burton memperkenalkan konsep itu ada dua, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest sendiri itu adalah fungsi yang diharapkan, sedangkan fungsi laten fungsi yang tidak diharapkan atau tersembunyi. Selanjutnya, adapun hubungan dengan penelitian ini, saya yaitu fungsi manifest berguna untuk dalam dampak penggunaan pinjaman online di kalangan mahasiswa Universitas Andalas ini dapat dilihat dari mahasiswa yang menggunakan pinjol untuk hal-hal yang bermanfaat seperti pembiayaan uang kuliah bagi yang kurang mampu, membeli peralatan kuliah seperti laptop dan lain-lain. Yang jelas uang pinjaman ini tidak disalurkan untuk hal-hal yang konsumtif, yaitu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya. Mahasiswa yang menggunakan pinjaman ini berusaha untuk melunasi cicilan yang dipinjamnya supaya tidak terkena bunga yang cukup tinggi. Sedangkan untuk fungsi laten dari penggunaan pinjol di kalangan mahasiswa Universitas Andalas ini itu munculnya perilaku konsumerisme. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi hasrat kebutuhan gaya hidup dengan berbelanja hal-hal yang tidak penting. Belum lagi bagi yang tidak melunasi pinjaman tersebut dapat menyebabkan konflik dengan peminjam, seperti berhubungan nanti dengan debt collector yang sering meneror peminjam. Selanjutnya itu penelitian relevan. Di sini saya mengambil 3 skripsi, yaitu yang pertama dari Syamsiah tahun 2019 dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yaitu judulnya Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Perilaku Konsumen pada Penggunaan Fintech Kredit Online, studi kasus di Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Hasil penelitiannya, penggunaan kredit online di Kecamatan Kawali ini menggunakan dananya
untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif untuk memenuhi kebutuhan tersiernya. Persamaannya yaitu meneliti tentang penggunaan pinjaman online. Perbedaannya, metode penelitian yang digunakan kuantitatif, lokasi dan tahun penelitian berbeda, dan teori yang digunakan juga berbeda. Selanjutnya, penelitian dari Ramadan tahun 2018, asal Universitas Andalas. Judul penelitiannya perspektif pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM dalam penggunaan finansial teknologi di Kota Padang. Hasil penelitiannya, alasan pelaku UMKM di Kota Padang memilih menggunakan fintech dalam usaha mereka adalah banyaknya pilihan untuk produk keuangan yang bisa digunakan. Persamaannya itu sama-sama meneliti tentang finansial teknologi, dan juga metode penelitian yang digunakan sama, yaitu kualitatif. Perbedaannya, tujuan penelitian ini mengenai perspektif pelaku usaha UMKM, dan lokasi dan tahun penelitian berbeda, dan teori yang digunakan juga berbeda. Dan terakhir, penelitian dari Anastasia tahun 2020, Universitas Sumatera Utara, dengan judul penelitian pengaruh penggunaan fitur Shopee Pay Later terhadap perilaku konsumtif mahasiswa FISIP USU. Hasil penelitiannya, terdapat hubungan antara pengaruh penggunaan fitur Shopee Pay Later terhadap perilaku konsumtif mahasiswa FISIP USU. Persamaannya itu subjek yang diteliti sama mahasiswa, meneliti tentang finansial teknologi juga, karena Pay Later juga termasuk fintech, Shopee Pay Later. Perbedaannya, lokasi dan tahun penelitian yang berbeda, teori yang digunakan juga berbeda, dan metode penelitian yang digunakan itu kuantitatif. Selanjutnya, metode penelitian, di mana di sini saya akan menggunakan metode penelitian kualitatif karena tentu dapat menggambarkan data secara mendalam, di mana seluruh data mengandung makna. Makna ini sendiri dalam artian data yang sebenarnya itu data yang pasti dan merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Adapun tipe penelitian yang saya gunakan itu tipe deskriptif, di mana tujuannya menggambarkan kondisi dan sesuatu sebagaimana adanya, karena di sini meneliti tentang penggunaan pinjaman online terhadap mahasiswa Universitas Andalas dan apa saja dampak yang dirasakan. Selanjutnya, data yang akan saya ambil itu data primer dan data sekunder. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang akan saya lakukan adalah wawancara mendalam, observasi, dan pengumpulan dokumentasi. Selanjutnya, informan penelitian yang akan saya gunakan adalah informan pelaku. Informan pelaku ini sendiri memberikan tentang keterangannya, perilakunya, dan interpretasinya yang ia lakukan dalam menggunakan pinjol ini. Informan pelaku ini adalah mahasiswa Universitas Andalas yang menggunakan pinjol. Adapun cara dalam menetapkan informan pelaku itu dengan cara purposive sampling, yaitu saya menetapkan beberapa syarat untuk menentukan bahwa mahasiswa itu termasuk informan atau tidak. Adapun caranya, yang pertama itu mahasiswa Universitas Andalas
Yang kedua, mahasiswa yang pernah melakukan pinjaman online di aplikasi pinjaman online apapun. Yang ketiga, sudah melakukan transaksi pinjaman online dalam kurun waktu lebih 6 bulan. Selanjutnya, analisis data. Sesuai dengan pendekatan penelitian kualitatif, di sini saya menggunakan dari Miles dan Huberman, yaitu kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya yang terakhir, lokasi penelitian saya berada di lingkungan kampus Universitas Andalas, karena saya mencari informan mahasiswa Universitas Andalas. Adapun rencana jadwal penelitian yang akan saya lakukan kali ini, yaitu pada bulan Oktober sampai November, saya membuat proposal dan juga disertai dengan bimbingan dengan dosen pembimbing saya, Ibu Farina. Selanjutnya pada bulan Desember, insya Allah saya akan melakukan seminar proposal. Setelah seminar proposal, saya akan penelitian lapangan atau turun lapangan sampai bulan Januari. Selanjutnya setelah penelitian lapangan dilakukan, setelah turun lapangan dilakukan, saya akan menyusun laporan hasil dari penelitian sampai bulan Februari. Selanjutnya pada bulan Maret, insya Allah saya akan melakukan ujian komprehensif untuk menentukan saya lulus atau tidak. Sekian pemaparan presentasi proposal penelitian saya. Jika ada salah-salah kata dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.